Shalom, saudara yang kasih. Siapa yang sungguh-sungguh percaya sebentar lagi Yesus datang untuk menyebut kita gerejanya? Oh, kita percaya. Nah, masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Dan itu meliputi seluruh dunia. Kalau dulu ada masalah hanya beberapa bagian dunia, tapi sekarang seluruh dunia mengalami masalah. Terorisme, baru-baru ini di Bandara Ataturk, Turki, Istanbul, saudara. Terjadi bom bunuh diri. 36 orang meninggal dunia dan banyak sekali yang luka-luka. Kami, saudara, suami istri pernah ke Bandara Istanbul di Turki, saudara. Waktu kami mau ke Israel. Ya, itu cukup bagus, tapi sekarang porak-poranda, saudara, ya, oleh ledakan bom bunuh diri. Itu belum selesai. Tiba-tiba di Dhaka, Bangladesh, ya, terjadi juga serangan di restoran, saudara. 20 orang meninggal dunia. Saudara, zaman sekarang ini masalah demi masalah itu datang bertubi-tubi, ya tidak berhenti. Bencana alam juga datang terus-menerus bertubi-tubi. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, macam-macam terus non-stop. Ya, peperangan di mana-mana dan sebagainya. Tapi saya percaya semuanya itu menandakan bahwa tidak lama lagi Tuhan kita, Yesus Kristus akan datang untuk menjemput kita gerejanya. Yang mau dijemput Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Dan baru-baru ini kita digemparkan oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Brexit. Britain exit, ya keluar dari Uni Eropa. Pada waktu itu terjadi, anak menantu saya, saudara, Dr. Handi tanya, loh papi, kenapa ya kok Inggris malah keluar dari Uni Eropa? Kan katanya Eropa bersatu, nanti dari situ akan muncul antikris. Kok ini malah mengundurkan diri? Nah pada waktu itu saya nggak ngerti, saudara, saya belum bisa menjawab. Tapi beberapa hari kemudian Pak Yudi, wakil gembala, kirim WhatsApp ke saya, saudara. Dan ke teman-teman yang lain, itu menceritakan ulasan dari pendeta Timotius Subekti, seorang hamba Tuhan senior dari Semarang. Ya beliau mengadakan pelajaran PA, pendalaman Alkitab tentang akhir zaman. Dan sudah lama beliau sudah mengatakan, Inggris pasti akan keluar dari Uni Eropa, lalu diikuti oleh dua negara lain. Saudara, hari ini saya akan bahas tentang hal itu. Juga saya akan bahas tentang 4 penunggang kuda akhir zaman. Sekali lagi, siapa yang percaya kita ada di akhir zaman, penghujung akhir zaman? Siapa yang percaya Yesus akan segera datang? Saudara, jangan takut, tapi kita bersiap-siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang mau siap katakan amin. Ya berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Jadi judul khotbah saya hari ini, 4 binatang yang keluar dari laut dan 4 penunggang kuda akhir zaman. Mari kita lihat yang pertama dulu, 4 binatang yang keluar dari laut. Kita baca kitab Daniel, pasal 7, ayat 1 sampai ayat 8. 4 binatang dan anak manusia. Daniel pasal 7, saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2, kita baca bergantian, lalu ayat 8 kita baca bersama-sama. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Sama-sama. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang, ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya.
Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10 sama-sama. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Katakan, amin. Saudara, suatu hari di dalam pemerintahan Belsasar, anak dari Nebukadnezar, Raja Babel, maka Nabi Daniel mendapat mimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada 4 binatang keluar dari dalam laut. Saudara, binatang-binatang ini menggambarkan kerajaan-kerajaan. Binatang yang pertama dikatakan ayat 4, yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan singa ini, saudara? Yang mempunyai sayap burung rajawali, yang kemudian sayapnya tercabut, lalu ia berdiri tegak pada kedua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Saudara, kira-kira gambarnya seperti ini, saudara. Ya, singa yang bersayap burung rajawali. Ini menggambarkan kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel. Nah, sayap rajawali, saudara. Rajawali itu rajanya burung. Ya, singa sudah binatang yang kuat. Dia punya sayap rajawali, berarti dia gesit. Ya. Ini menggambarkan Raja Nebukadnezar. Ya, di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel ini menjadi kerajaan yang sangat ditakuti oleh sekitarnya dan menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Tapi kemudian sayap rajawali ini tercabut, saudara. Dan kemudian singa ini berdiri dengan kedua kakinya seperti manusia dan padanya diberikan hati manusia. Apa maksudnya? Saudara, ini sudah terjadi pada waktu Daniel dapat penglihatan, ini sudah terjadi. Di bawah Nebukadnezar, kerajaan Babel menjadi kerajaan yang ditakuti oleh sekitarnya. Raja Babel sangat berkuasa, Nebukadnezar. Tapi karena kekuasaan yang besar, dia menjadi sombong. Dia memegahkan diri bahwa oleh kehebatannya, Babel bisa menjadi kerajaan raksasa. Tapi kemudian Tuhan menjatuhkan kutuk pada dia. Saudara bisa baca di dalam Daniel pasal 4. Sehingga dia hatinya menjadi seperti binatang, saudara. Dia diusir ke padang rumput, dia menjadi seperti lembu, makan rumput, saudara. Kalau malam, siang kehujanan, makan rumput di padang rumput. Sampai 7 masa berlalu. Lalu dia sadar, saudara. Dia memuliakan Allah. Dan kepadanya kemudian dikembalikan hatinya menjadi hati manusia. Daniel pasal 4. Ini sudah terjadi, saudara. Nubuat yang pertama ini tentang singa yang bersayap rajawali sudah terjadi. Sekarang kita lihat binatang yang kedua. Ayat 5 dikatakan, dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan padanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Saudara, binatang kedua ini belum terjadi, belum muncul. Ya, pada waktu Daniel bermimpi ini belum terjadi. Binatang kedua ini adalah menggambarkan kerajaan Media Persia. Nah, seperti beruang yang kuat, tapi beruang itu berdiri pada satu sisinya, ya, kaki yang satu diangkat. Ini bicara bahwa kerajaan Media Persia, sekalipun ini 2 kerajaan jadi satu, tapi yang kuat itu Persianya. Ya, jadi medianya itu hanya ikut aja, saudara, yaitu beruang yang berdiri pada satu sisi. Dan kemudian pada mulutnya ada 3 tulang rusuk. Itu menggambarkan penaklukan 3 negara, yaitu Babel, Lydia, dan Mesir. Saudara dengar baik-baik, nubuat dalam Alkitab itu berasal dari Tuhan. Karena itu yang dinubuatkan pasti terjadi, katakan pasti terjadi. Pada waktu Daniel bermimpi, binatang kedua ini belum muncul, saudara. Tapi tidak lama kemudian, kerajaan Media Persia muncul, di mana Persia lebih kuat dari Media. Tapi kemudian mereka menaklukkan kerajaan Babel, menaklukkan kerajaan Lydia dan kerajaan Mesir, 3 tulang rusuk.
ada di mulut beruang itu. Kita lihat binatang yang ketiga. Ini juga belum ada pada waktu itu, baru terjadi kemudian. Ayat 6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain yang rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Binatang itu seperti apa? Macan tutul. Macan tutul itu binatang yang sangat gesit, saudara. Ya, sangat gesit. Dan kepadanya diberikan 4 sayap burung pada punggungnya. Saudara sudah gesit ditambah 4 sayap burung. Berarti sangat gesit, saudara. Sangat cepat. Ini menggambarkan kerajaan Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung, Alexander the Great. Ya, ini kemudian terjadi benar, saudara. Jadi di bawah kerajaan Yunani, di bawah Alexander Agung, itu mereka begitu cepat bergerak menguasai daerah-daerah sekitarnya, menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Tapi kemudian Alexander Agung, sejarah menunjukkan, dia mati muda, saudara. Ya, umurnya baru sekitar 30-an sekian, dia sudah menaklukkan begitu banyak kerajaan di sekitarnya, tapi kemudian dia mati muda. Dan setelah dia mati, 4 orang panglimanya itu mengambil alih kerajaannya, membagi kerajaannya menjadi 4 bagian. Itu sebabnya macan tutulnya berkepala berapa? 4. Saudara, nubuat Alkitab ini begitu dahsyat. Ya, yang dinubuatkan pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Ini sudah terjadi, saudara ya. Binatang pertama Nebukadnezar, singa sudah terjadi. Binatang kedua beruang media Persia sudah terjadi. Binatang ketiga Yunani di bawah Alexander Agung sudah terjadi. Akhirnya kerajaannya jadi 4 kerajaan. Tapi yang binatang keempat, ayat 7 dan 8. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat dan bergigi besar dari besi. Ia melalap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya 1 tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia. Dan mulut yang menyombong. Saudara, kerajaan keempat ini kerajaan apa? Mari kita lihat. Binatang keempat ini adalah kerajaan Roma, kerajaan Romawi. Ini sangat hebat, saudara. Jauh lebih hebat dari tadi yang lain-lain. Dari kerajaan Babel, media Persia, Yunani. Kerajaan Romawi ini jauh lebih hebat. Dia menguasai seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu. Ya, begitu hebat kerajaan ini. Tapi kemudian kerajaan Yunani lenyap, Romawi lenyap, saudara. Romawi waktu itu dibagi 2, Romawi Barat, ibu kotanya Roma. Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel, Istanbul sekarang, Turki. Yang Barat lenyap dulu, saudara. Bukan karena diserang musuh, tapi karena korupsi, kacau di dalam sendiri akhirnya lenyap. Kerajaan Romawi Timur masih ada, tapi kemudian pada tahun sekian dikalahkan oleh Sultan. Ya, habis, saudara. Akhirnya menjadi Istanbul. Nah, sekarang kerajaan Romawi sudah lenyap, saudara. Tetapi, dari kerajaan Romawi ini, yaitu giginya seperti gigi besi, sangat menakutkan. Kalau yang lainnya seperti binatang biasa ini sangat mengerikan, saudara. Ya, meremukkan, menginjak, menghabisi semua. Nah, dari kerajaan Romawi ini, yang setelah lenyap, muncul 10 tanduk. Bicara tentang 10 negara, 10 kerajaan. Jadi dari bekas kerajaan Romawi, muncul 10 negara. Salah satunya Italia. Ya, kita tahu Italia ibu kotanya Roma. Itu kerajaan bekas Romawi. Perancis, Inggris, Spanyol, dan beberapa negara lain. Dari kerajaan Romawi muncul 10 kerajaan, 10 tanduk. Lalu mereka bergabung dengan negara-negara lain membentuk Uni Eropa. Eropa Bersatu. Yang jumlah anggotanya sekitar 23 kalau nggak salah. Tapi kemudian, 1 tanduk. Ada 3 tanduk lepas, saudara. Mari supaya kita mengerti lebih jelas, kita baca Daniel pasal 7, ayat 23 dan 24.
Saya akan bacakan saudara, Daniel pasal 7 ayat 23-24. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat, yang akan ada di bumi, ya waktu itu belum ada, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka, perhatikan saudara, akan muncul seorang raja, tanduk yang kecil, ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Kita lihat gambarnya. Nah ini saudara, kira-kira seperti ini. Ya binatang ini punya 10 tanduk, tapi kemudian muncul tanduk yang terakhir, yang akan menyebabkan 3 tanduk copot. Saudara, pendeta Timotius Subekti, saudara, hamba Tuhan senior dari Semarang. Dia berkata, copotnya Inggris, salah satu dari 10 tanduk itu adalah tanda penggenapan dari nubuat ini. Jadi jauh sebelumnya, ya sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa, dia sudah ngomong, saudara, di pendalaman Alkitab tentang akhir zaman. Dia sudah berkali-kali ngomong sama jemaatnya bahwa Inggris pasti akan keluar dari Uni Eropa. Lalu dilanjutkan, akan ada 2 negara lagi yang akan keluar dari Uni Eropa. Dan itu, setelah itu akan muncul tanduk yang terakhir, yaitu Sang Antikristus. Sebelum Antikristus muncul, saudara dan saya, gereja Tuhan yang benar, yang takut akan Tuhan, akan terangkat naik, menyongsong Tuhan di angkasa. Baru Antikristus bisa muncul. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi beliau berkata, tanda Inggris keluar dari Uni Eropa, itu menunjukkan bahwa waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah amat sangat dekat sekali. Yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, berikan tepuk tangan yang hebat bagi dia. Saudara, banyak ahli berpendapat bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa itu akan mempercepat bergabungnya, masuknya Rusia menjadi partner dari Uni Eropa. Dan ini akan terjadi pembentukan kerajaan utara, Gog Magog, yang akan menyerang Israel. Nubuat dalam Alkitab sedang digenapi satu demi satu demi satu. Dan semakin banyak yang digenapi, kita mengerti bahwa saat yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Yang rindu menyongsong kedatangan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Akhir zaman sudah semakin dekat. Tapi jangan takut, saudara. Ya kalau saya cerita begini jadi tegang. Tadi waktu kebaktian kedua saya cerita juga tegang semua. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan diri. Ya jangan sampai saya sebagai gembala tidak mempersiapkan saudara, tiba-tiba terjadi banyak yang ketinggalan. Tapi ketika saya sudah persiapkan saudara, saudara sudah siap. Ketika Yesus datang, saya berdoa, semua ikut rapture. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya itu tentang 4 binatang yang keluar dari laut. Ya, binatang yang terakhir sudah menunjukkan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sekarang kita lihat tentang 4 penunggang kuda akhir zaman di dalam kitab Wahyu. Mari kita baca Wahyu pasal 6. Pak Niko berkata, saat-saat ini banyak membaca kitab Wahyu. Jadi saudara di rumah silahkan banyak membaca kitab Wahyu, tapi bacanya jangan cepat-cepat saudara. Ya kalau bisa 1 hari 1 aja atau 2 pasal lah, tapi direnungkan. Ya nanti saya coba saudara, kesempatan demi kesempatan saya akan coba menguraikan tentang kitab Wahyu. Tapi sekarang kita lihat dulu Wahyu pasal 6. 4 meterai pertama dibuka. Wahyu pasal 6, kita baca ayat 1 sampai 17. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2, bergantian, lalu ayat terakhir 17 kita baca bersama-sama.
Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari sama-sama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang yang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Sama-sama. Sebab sudah tiba hari besar, murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Katakan, amin. Saudara, kalau dalam kitab Daniel tadi ada 4 binatang yang keluar dari dalam laut. Sekarang di dalam kitab Wahyu kita melihat ada 4 penunggang kuda. Di sini dikatakan di dalam ayat 1, maka aku melihat anak domba itu membuka meterai yang pertama dari ketujuh meterai itu. Saudara, kalau saudara baca lengkap nanti kitab Wahyu, saudara lihat ada 7 meterai murka Allah. Lalu ada 7 sangkakala murka Allah. Dan ada 7 cawan murka Allah. Jadi berapa jumlahnya? 21. Ya, tapi meterai yang ke-7 nanti terdiri dari 7 sangkakala dan seterusnya. Tapi itu tidak saya uraikan sekarang. Sekarang saya bicara dulu tentang 4 penunggang kuda. Dikatakan dalam ayat 2, dan aku melihat sesungguhnya ketika meterai pertama dibuka, ada seekor kuda putih. Dan mereka orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi yang pertama kuda putih. Orang yang menunggangnya memegang busur panah. Dan kepadanya dikaruniakan mahkota. Dan dia maju sebagai pemenang merebut kemenangan. Siapa ini? Saudara, ini seperti ini gambarnya kira-kira. Kuda putih. Orang yang menungganginya memegang busur panah. Dan memakai mahkota. Serem saudara ya? Ya ini mengerikan. Siapa dia? Banyak penafsir Alkitab mengatakan ini adalah roh antikris. Apa saudara? Roh antikristus. Ya. Ini kuda putih meniru Yesus. Kuda putih ini bicara tentang roh antikris, Mesias palsu. Saat ini Mesias palsu sudah banyak sekali saudara. Ya, terutama di negara-negara yang mengaku dirinya Kristen.
Di Indonesia aja sudah muncul juga. Tapi karena ini bukan negara Kristen, hanya beberapa. Contohnya Said Baba. Itu orang keturunan India, dulu tinggal di Pasar Baru. Itu hebat saudara, bisa melakukan mujizat. Kalau saudara bilang, Yesus, saya minta ikan dari Laut Utara, ada di sini saat ini. Tahu-tahu muncul saudara, kelepak-kelepak ikannya benar-benar di depan saudara muncul. Saudara minta apa dia bisa ngadakan. Itu Kristus palsu saudara. Saya kira sekarang sudah nggak kedengaran lagi, mungkin sudah pulang atau sudah mati, saya nggak tahu. Tapi itu Kristus palsu. Di luar negeri lebih banyak lagi. Dan dengar baik-baik saudara, bukan hanya Kristus palsu. Saya percaya sebentar lagi, Sang Antikris, rajanya, ya, roh Antikris itu akan muncul. The Antichrist himself. Ya. Coba kita lihat saudara. Nah ini ada seorang tokoh. Ini tokoh ini sangat terkenal. Banyak orang mengatakan dia yang akan jadi antikris. Ya. Saudara bisa lihat di YouTube. Saudara lihat di tokoh ini duduk di singgasana, saudara. Ya. Singgasana seperti raja. Lalu di pahanya ada apa? Di pangkuannya ada apa? Mahkota. Ya. Di atas meja di depannya ada busur panah. Ini namanya crossbow, saudara. Jadi kalau panah di negara barat itu crossbow. Bukan seperti panah kita yang begitu, tapi seperti itu tadi, saudara. Ya, ada, itu namanya crossbow. Ya, ini, tokoh ini yang diyakini oleh berjuta-juta orang, inilah yang nanti menjadi antikris. Tadi dalam kebaktian kedua, ada yang ngomong gini, loh Pak, tapi tokoh ini kan sebentar lagi kan nggak jadi presiden lagi. Saya nggak tahu saudara ya, saya nggak tahu. Tapi semua bisa terjadi. Ya semua bisa terjadi. Ya bisa aja dia bagaimana, ada yang bilang dia akan merebut, mengubah hukum sehingga bisa menjadi presiden yang ketiga kalinya. Atau dia memang nggak jadi presiden tapi kan bisa jadi misalkan ketua PBB atau apa. Ya I don't know. Saudara dengar baik-baik ya. Nubuat dalam Alkitab pasti terjadi, katakan pasti terjadi. Tapi detailnya itu kan kita menafsirkan. Jelas saudara? Ya tafsiran itu bisa keliru. Tapi apa yang terjadi itu pasti terjadi. Yang Alkitab tuliskan itu pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Tapi detailnya itu bisa, tafsiran juga bisa keliru saudara. Ya. Tapi banyak orang menafsirkan tokoh ini yang sangat terkenal, inilah yang akan menjadi the Antichrist himself. Si antikris itu sendiri. Tapi yang sudah pasti saudara, saya sangat yakin sekarang ini memang antikrisnya sudah ada. Cuma dia belum bisa menyatakan diri. Kenapa? Karena saudara dan saya, gereja Tuhan yang bersungguh hati pada Tuhan, masih ada di bumi. Tapi kalau nanti sebentar lagi kita rapture, maka sang antikris pasti akan menyatakan dirinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu kuda yang pertama, kuda putih. Ya, yang sekarang sudah maju merebut kemenangan. Ya, saat ini perusahaan-perusahaan raksasa di dunia ini sudah dimiliki oleh Illuminati. Ya, ini kumpulan yang menjadi cikal bakalnya dari antikris, saudara. Kita lihat berikutnya, yang kedua. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, kuda yang kedua warnanya merah padam. Ini bicara tentang peperangan, ya tentang hilangnya damai sejahtera. Mereka mengambil damai sejahtera di atas bumi sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Ya, jadi ini kuda merah, tangannya memegang pedang penunggangnya, mengambil damai sejahtera, saling membunuh. Peperangan demi peperangan terjadi. Ya, next. Ya, ini peperangan demi peperangan terjadi, saudara. Ini sudah terjadi belum? Sudah, ya. Kuda pertama tadi, kuda putih, munculnya Kristus palsu sudah terjadi belum? Sudah, ya. Hanya sang antikrisnya belum muncul, saudara. Belum menyatakan diri dengan I am the Antichrist itu belum muncul.
Tapi orangnya sudah ada. Yang kedua ini, kuda merah padam sudah muncul belum? Sudah. Sekarang ada enggak damai sejahtera di bumi? Tidak ada, sudah di seluruh dunia tidak ada damai sejahtera. Kecuali dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya di mana-mana tidak ada, ya macam-macam bencana alam, terorisme, kerusuhan, peperangan di mana-mana. Termasuk di Eropa yang dulunya tenang, aman. Sekarang sudah tidak ada tempat aman. Damai sejahtera sudah diambil dari bumi. Berikutnya lagi, ayat 6. Ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah ini kuda hitam yang ketiga. Di tangannya memegang timbangan. Ini bicara tentang apa? Dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudara, sedinar itu upah orang bekerja 1 hari. Kalau sekarang upahnya tukang berapa 1 hari? 100.000. Ya. Secupak itu kira-kira 1 liter. Jadi ini bicara tentang 1 liter gandum atau beras, harganya 100.000. Ini bicara tentang kelaparan, bencana kelaparan. Bicara tentang kemiskinan. Saudara, sekarang ini bencana kelaparan sudah mulai meluas ke atas muka bumi. Ya. Macam-macam, ini di Venezuela, saudara, baru-baru ini negara yang kaya minyak. Ya, dulu ketika minyak harganya tinggi, wah mereka makmur sekali, saudara. Rakyatnya diberi subsidi semua, ya. Tapi mereka tidak mempersiapkan diri. Sekarang ketika harga minyak jatuh, negara itu bangkrut, saudara. Sekarang rakyatnya rebutan, ya, untuk beli makanan aja rebutan. Di Afrika terjadi kelaparan yang luar biasa, banyak negara. Di Timur Tengah, tempat peperangan, terjadi kelaparan yang luar biasa, ini sudah terjadi. Tapi saudara, puji Tuhan dikatakan, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudara kita yang punya minyak Roh Kudus, anggur Roh Kudus, kita akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini penunggang kuda ketiga, bicara tentang kelaparan, kemiskinan sudah terjadi. Dan akan makin hebat, saudara. Kita lihat yang keempat, yaitu ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yang ketiga ini kuda hijau kuning, warna belerang. Ini bicara tentang kematian, namanya maut. Ini bicara tentang peningkatan. Berikutnya, peningkatan kedahsyatan perang, kelaparan, kematian, dan lain-lain. Ya, ini sekarang sudah terjadi belum? Sudah. Ya, ini sudah terjadi. Ya, sekarang ini dalam abad ke-20 sudah terjadi 2 kali perang dunia. Perang dunia pertama dan kedua itu sudah terjadi, berjuta-juta orang sudah mati terbunuh. Dan kemudian juga bencana alam, kerajaan maut, kelaparan, penyakit sampar, binatang-binatang buas. Binatang buas ini bisa bicara binatang benar, tapi juga bicara virus. Ya, dokter di sini pasti tahu. Ada 2 macam, kalau bakteri itu tumbuhan. Tapi kalau virus itu binatang. Ya kalau sudah lihat wajahnya virus, ya di mikroskop, itu seperti binatang buas. Ya, ini bisa bicara binatang buas benar atau juga virus-virus yang menyerang dengan luar biasa. Sekarang ini kan virus makin hebat sudah, ya makin luar biasa, ya sangat mengerikan. Ini juga sedang terjadi, ya. Kuda yang keempat berwarna belerang, ini sudah dilepas, saudara. Peningkatan perang, kerusuhan, bencana alam, terorisme, kelaparan, kemiskinan, ini sudah makin meningkat. Ya, 4 meterai ini saya percaya sudah dibuka. Sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima ini bukan penunggang kuda lagi. Apa, saudara?
Dikatakan ayat 9, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Orang Kristen akan banyak dibantai, dibunuh, dianiaya, disiksa. Ini sudah terjadi belum, saudara? Sudah. Saya percaya saat ini tafsiran saya, kita sudah ada di meterai kelima. Ya, meterai ke-1, 2, 3, 4 sudah dibuka. Dan sekarang kita sudah ada di meterai kelima, di mana banyak terjadi penganiayaan orang Kristen. Saudara, ketika ISIS beberapa tahun ini menguasai Irak dan Suriah, tiap kali mereka masuk di satu kota atau satu desa, itu orang Kristennya dibasmi, saudara. Disiksa, dianiaya, dipaksa menyangkal Tuhan. Kalau tidak mau menyangkal, dibunuh dengan aniaya yang luar biasa. Ya, saya lihat di sebuah foto di salah satu daerah di Suriah, saudara. Kobani atau apa, itu seorang gadis cantik, saudara. Belasan tahun cantik, wajahnya cantik. Tapi ketika ISIS masuk ke situ, dipaksa untuk menyangkal Yesus, dia tidak mau. Dia diikat di sebuah ranjang, kaki tangannya diikat, dianiaya, kemudian dibunuh. Terakhir dibunuh dengan salib, dimasukkan di mulutnya, saudara. Dia mati, gambar itu ada salibnya di atas mulutnya. Ini sedang terjadi, saudara. Penganiayaan anak-anak Tuhan sedang terjadi. Ya, meterai kelima ini sedang terjadi. Meterai ke-6 dan seterusnya belum terjadi. Kalau meterai ke-6 terjadi gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, bulan menjadi darah, bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi, itu belum terjadi. Dugaan saya, kita sekarang ada di meterai ke-5. Sekarang kita lihat persamaannya dengan nubuat Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal 24. Tadi kan di dalam Wahyu. Dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sekarang kita lihat nubuat yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri. Ternyata sama dengan itu, saudara. Mari kita baca Matius 24. Judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman. Mari kita baca ayat 3, Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14. Permulaan penderitaan. Ini yang saat ini sedang terjadi, saudara, permulaan penderitaan. Nanti kita cocokkan dengan di dalam Wahyu tadi. Saya akan baca ayat 3, Matius 24 ayat 3, saudara ayat 4, kita baca bergantian, lalu ayat terakhir 14 kita baca bersama. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sama-sama. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi kelaparan dan kebabungan di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan dan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sama-sama. Katakan, amin. Saudara, ketika Tuhan Yesus ada di Bukit Zaitun bersama murid-muridnya, dan mereka melihat ke bawah, ke bait Allah. Waktu itu ke bait Allah Herodes, ya, bait Allah Salomo kemudian dihancurkan, kemudian diberikan bangun bait Allah yang baru, dan itu diperbaiki oleh Raja Herodes. Dan kemudian murid-murid kagum sudah melihat bait Allah yang begitu indah. Tapi Yesus berkata, kamu kagum melihat semua ini. Ketahuilah bahwa nanti tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Lalu muridnya bertanya, katakanlah pada kami, bila manakah itu terjadi,
Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Perhatikan ayat 4 dan 5. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Saudara, kalau saudara hubungkan lagi dengan Wahyu pasal 6 tadi, binatang pertama apa? Penunggang kuda pertama, kuda putih. Itu roh antikris. Orang-orang yang mengaku dirinya adalah Mesias. Sama dengan nubuat Yesus, saudara. Ya, ini luar biasa. Ya, persis, saudara. Ya, nubuatnya persis. Kuda pertama sudah dilepas. Banyak orang yang muncul mengaku dia Mesias. Tapi nanti Mesias palsu yang rajanya, antikris akan keluar setelah kita rapture, saudara. Kemudian perhatikan ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun awas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Tadi kedua apa? Merah padam, bicara tentang perang, bicara tentang hilangnya damai sejahtera. Ini, peperangan terjadi. Deru perang, kabar perang. Saudara, dulu kalau ada perang di daerah yang jauh, kita mendengarnya bertahun-tahun kemudian. Kalau sekarang, begitu di Timur Tengah ada perang, rudal diluncurkan, kita lihat pada detik yang sama. Deru perang, kabar perang, ini sudah terjadi, menghilangkan gelis, membuat orang seluruh dunia gelisah. Ya seperti di Turki, airport dibom, di Dhaka, Bangladesh, restoran diserang, ya, puluhan orang mati, kita langsung tahu, saudara, beritanya langsung nyampe. Pada waktu yang ini sekarang sudah orang tidak ada yang punya damai sejahtera lagi, kecuali di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini sudah terjadi, ya. Ini kuda yang kedua. Kemudian kita lihat ayat 7 dan 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini kuda yang ketiga dan keempat. Yang ketiga kuda warna hitam. Orang yang menungganginya memegang neraca, ya, timbangan. Bicara tentang kelaparan, kemiskinan. Kemudian kuda yang keempat, berwarna belerang, kuning, hijau. Yang menunggang bernama maut, ya. Terjadi peningkatan perang, peningkatan kelaparan, peningkatan bencana alam, peningkatan wabah penyakit, dan lain-lain. Ini sudah terjadi. Sama persis dengan nubuat Tuhan Yesus. Lalu saudara perhatikan, ayat berikutnya, 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Ini meterai keberapa? Kelima. Tadi meterai kelima apa, saudara? Orang Kristen akan dibunuh, dianiaya. Itu meterai kelima. Tadi kan saya sudah terangkan. Ini sama dengan ini. Luar biasa, saudara. Ternyata nubuat Yesus sama dengan nubuat dari Rasul Yohanes, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dan itu sudah terjadi. Saat ini saya percaya kita ada di meterai ke-5. Saya lanjutkan. Ayat 11, 12 sampai 14. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, ini sudah terjadi. Makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini sudah terjadi belum? Ya sudah, sekarang kan kasih kebanyakan orang jadi dingin. Yang paling mengerikan vaksin palsu. Wah saudara, ini kebangetan. Saudara. Ya, kita punya anak, kita vaksin. Menghindari polio, macam-macam saudara. Ya, ternyata vaksinnya palsu. Wih, ini berapa juta orang yang kena saudara. Dan itu dari tahun 2003. Sudah 13 tahun saudara. Jadi belum tentu anak saudara divaksin dengan vaksin yang benar. Ya, kita berdoa aja, saudara. Ya. Ini, wah, kasih ke banyak orang. Lah kalau mau nyolong, jangan nyolong yang itulah. Ini kan nyolongnya ini, waduh, sudah vaksin palsu, benar-benar saya nggak bisa mikir. Saudara. Ini orang yang betul-betul kasihnya sudah nol. Ya makanya Pak Jokowi bilang ini harus dihukum seberat-beratnya. Saya nggak tahu lagi, saudara. Ya, pembuatnya, pengedarnya, distributornya, semua yang terlibat harus dihukum berat. Ini kasih ke banyak orang jadi tawar. Penyesatan sudah muncul dengan luar biasa. Tapi perhatikan ayat 13-14. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Siapa yang mau selamat?
Katakan, saya harus bertahan sampai kesudahan. Bertahan sampai Yesus datang. Katakan, bertahan sampai Yesus datang. Lalu perhatikan ayat 14, ini luar biasa saudara. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saat ini saudara, saat ini dengar baik-baik. Injil kerajaan Allah sedang diberitakan di seluruh dunia. Saya baru beberapa waktu yang lalu lihat televisi Al Jazeera. Ya, dari Timur Tengah saudara. Di sana mewawancarai seorang ulama dari Mesir. Dan ulama itu mengatakan bahwa saat ini, setiap tahun, itu sekitar 6 juta orang di Afrika itu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu baru di satu tempat. Belum yang lain-lain. Pengungsi Timur Tengah yang pergi ke Eropa, itu banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Di berbagai tempat terjadi banyak orang sedang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini sedang terjadi. Orang Kristen dianiaya, tapi di sisi yang lain, Injil sedang diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba. Sudah. Mari lihat kita kesudahannya, ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara, setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia, lalu datang kesudahannya. Lalu pembinasa keji, siapa itu? Antikris. Akan berdiri di tempat kudus, akan berdiri di bait Allah. Halo? Bait Allah yang dulu sudah dihancurkan. Nanti akan dibangun kembali di tempat yang asli, di Gunung Muria, ya di Yerusalem. Dan kemudian Antikris, pembinasa keji akan berdiri di tempat yang kudus. Jadi sesudah, perhatikan urutannya saudara. Meterai kelima, orang Kristen dianiaya, tapi Injil diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Apa kesudahannya? Kita rapture, lalu Antikris akan muncul dan berkuasa, menguasai seluruh dunia, dan bertahta di bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Saudara, saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, sudah amat sangat dekat sekali. Kita sudah ada di meterai kelima, dan saat ini Injil kerajaan sedang diberitakan di seluruh muka bumi. Dan sesudah itu akan datang kesudahannya. Mari kita nonton video ini sebagai penutup. Saya akan bacakan, sudah karena tulisannya kecil, tidak kebaca. Sadarkah saudara bahwa saat ini kita sedang berada di penghujung akhir zaman? Sadarkah saudara bahwa kedatangan Tuhan sudah di depan mata? Sadarkah saudara bahwa saat ini setiap nubuat di dalam firman Tuhan sedang digenapi? Dunia semakin jahat, semakin kacau. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Perang di mana-mana. Ini Mesir, saudara. Benderanya merah putih hitam. Dunia semakin kacau.
Para pemirsa keji mulai berdiri di hadapan kita. Ya, ini saya tutupin juga karena tokoh yang sangat terkenal. Tapi dia belum bisa menyatakan diri sebagai antikristus. Anda 666 sekarang sedang digenapi. Ini chips yang nanti sudah dipasang di sebagian tubuh manusia. Lahirnya Sodom dan Gomora di depan kita. Pernikahan sejenis, dunia semakin najis. Anak-anak kecil dipenuhi dengan Roh Kudus, dilawat oleh Tuhan. Nubuat Yoel tentang kedatangan Tuhan sudah mulai digenapi. Ini pengkhotbah kecil, saudara. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat. Yoel 2 ayat 28, ini pengkhotbah kecil. Luar biasa, saudara. Ini anak-anak kecil jadi pengkhotbah, sedang mendoakan orang dewasa. Pertobatan besar-besaran sedang terjadi. Negara yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus, seperti Pakistan dan sebagainya, berbondong-bondong datang menerima keselamatan itu. Gelombang lawatan Roh Kudus sedang melanda seluruh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa sedang dilawat oleh Roh Kudus. Injil kerajaan sedang diberitakan seluruh muka bumi. Berjuta-juta orang sedang dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Dan nanti akan pastikan sudah mendapat tempat, sudah punya tempat di dalam kerajaan Allah. Yohanes 14 ayat 2. Nanti akan ada bintang besar turun ke bumi, tapi itu jadinya nanti pada masa antikris, saudara. Tapi pastikan sekarang sudah punya tempat dalam kerajaan Allah. Hari sudah malam, waktunya semakin singkat. Hampirilah Tuhan selagi Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Pastikan saudara menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22, bukan malah menjadi penonton yang hanya melihat tanpa bertindak. Pada akhirnya saudara akan ikut tertinggal pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini sedang di gereja, sedang ibadah. Saya harap ini terjadi di kita, saudara. Tiba-tiba rapture, pendetanya hilang, jemaatnya sebagian besar hilang. Tinggal beberapa orang. Dan mereka akan sangat menyesal ketika mereka mengetahui mereka tertinggal. Dan sudah hanya dapat merasakan penyesalan, tapi sudah tidak ada gunanya lagi, sudah terlambat. Ini gereja yang sebagian besar jemaatnya ketinggalan, termasuk pendetanya. Mereka menyesal, tapi sudah terlambat. Bencana-bencana ini terjadi di masa antikris, saudara. Puncak bencana itu nanti meterai-meterai berikutnya, meterai ke-6 dan seterusnya. Sangkakala, cawan murka Allah. Pada masa itu terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini dan tidak akan terjadi lagi. Matius 24 ayat 21. Ini zaman antikris nanti, saudara. Bencananya jauh lebih hebat lagi dari yang sekarang. Bintang besar turun jatuh. Malaikat ke-6 meniup sangkakala, dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Wahyu 9 ayat 1. Di masa antikris, ini hukuman sangkakala. Saatnya berlari dan berlomba untuk mendapat bagian dalam perhelatan besar dalam kerajaan surga. Filipi 3 ayat 14. Tapi sementara di bumi kacau balau, gereja Tuhan yang ikut rapture menjadi pengantin wanita Kristus, menikah dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Lalu Yesus akan kembali ke bumi bersama bala tentaranya, para malaikat untuk menghancurkan antikris. Waktu itu semua orang akan melihat anak manusia Yesus datang di awan dengan segala kekuatan dan kekuasaannya. Lukas 21 ayat 27. Antikris akan dimusnahkan. Lalu
Biarlah video ini menyadarkan bahwa kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Tidak ada lagi kata penundaan. Serem ya? Tapi jangan takut saudara. Saya kasih tahu ini bukan nakut-nakuti. Tapi supaya kita semua bersiap sedia. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Mari sebagai ayat yang terakhir, Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah melihat semuanya ini? Filipi pasal 3 ayat 13-14. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan, amin. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita tahu Tuhan akan segera datang? Kita meninggalkan apa yang di belakang kita, dosa-dosa kita, masa lalu, hidup kita yang tidak berkenan pada Tuhan, kita tinggalkan. Amin. Kita mengarahkan diri di depan, berlari untuk mencapai tujuan. Amin. Panggilan surgawi dari Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang mau terima upah dari Tuhan? Saya. Siapa yang mau jadi mempelai wanita Kristus? Siapa yang mau jadi memerintah bersama Kristus? Lupakan yang di belakang, tinggalkan dosa, masa lalu kita, tinggalkan. Amin. Arahkan diri ke depan, berlari mencapai tujuan. Panggilan surgawi dari Yesus Tuhan kita. Saudara, kita akan menerima upah yang luar biasa. Apa yang kita alami di dunia ini tidak ada artinya dibanding upah yang akan kita terima di surga. Mari saudara, saya berdoa semua kita pada saatnya dia datang sebentar lagi, kita semua ikut rapture, Amen. menerima upah dari jelih kita di bumi ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.